Selamat datang di channel Meralat Mental. Masih lanjutan dari video gue sebelumnya ya, yang sebelumnya itu tentang pola pikir. Karena di video sebelumnya gue sudah sempat menyinggung aset ya, dan juga liabilitas dari pelajaran yang gue dapat dari ayah gue. Kali ini gue akan bahas spesifik ke aset ya, bahasan sederhana yang menurut gue mudah dipahami, dan semoga juga kalian nanti mudah memahaminya. Karena menurut gue aset itu bisa didefinisikan apa saja, tapi bisa lebih dasar lagi jika sama-sama orang yang sedang belajar menafsirkannya. Dan akhirnya, berkat apa yang disampaikan ayah gue, akhirnya gue memahami tentang definisi aset secara sederhana sekali. Oke, sederhananya, aset adalah sesuatu hal yang pada dasarnya kita miliki dan bisa menghasilkan income atau pemasukan untuk kita. Jika kalian pernah mendengar aset terbesar kita adalah tubuh kita, adalah benar. Penjelasannya gini, kenapa tubuh kita merupakan aset terbesar kita adalah karena hal dasar atau sesuatu hal yang kita miliki untuk menghasilkan income yang paling dekat dengan kita ya diri kita sendiri. Bisa tubuh, bisa pikiran, atau organ-organ lain dalam tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk mencari uang. Terus jangan berarti ginjal juga ya. Ntar dibilang jual ginjal termasuk aset ya. Memang aset tapi bukan seperti itu juga untuk cara mencari uang. Maksud gue bisa digunakan untuk bekerja lah, setidaknya seperti itu. Itu simpel sekali dan paling dasar. Ulangi lagi, aset adalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan income untuk kita. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah rumah termasuk aset? Nah, ini gue sempat berdebat dengan ayah gue ya tentang hal ini. Karena gue pun menganggap bahwa rumah adalah aset kita. Karena ya simple, jika dijual bisa mendatangkan income untuk kita. Ya itu jika kita jual. Gue sambil ngopi lagi ya. Tapi karena perdebatan itu juga gue akhirnya sadar bahwa rumah itu bisa menjadi aset dan juga bisa menjadi liabilitas. Tapi gue nggak mau bahas dulu tentang liabilitas, masih fokus ke aset dulu. Nah, rumah dikatakan bukan aset jika kita masih dibebankan biaya untuk pengeluaran ya. Di situ masuk juga biaya untuk perawatan. Dan jika kita hanya mengeluarkan biaya perawatan tanpa rumah itu bisa memberikan penghasilan kepada kita, artinya rumah ini masih menjadi beban gitu. Walaupun kita masih menggunakannya untuk berteduh. Nah, setidaknya itu yang gue pelajari secara singkat. Kemudian rumah ini menjadi aset ketika dia bisa menghasilkan, bisa dijadikan rumah produksi, kontrakan atau kos-kosan lah. Nah itu kategorinya sudah masuk dalam aset. Sedangkan jika kita harus membayar pajak per tahun, artinya kita harus mengeluarkan biaya. Kemudian secara lebih singkat lagi, apakah kendaraan bermotor itu termasuk aset? Jawabannya iya, jika kita gunakan untuk mencari income, lagi-lagi untuk mencari income lagi. Dan jika tidak, tetap dikategorikan bukan aset. Nah, simpelnya adalah semua hal yang kita miliki yang bisa mendatangkan income untuk kita, artinya itu disebut dengan aset. Nah, sesuatu hal yang mungkin kita anggap sebagai aset, tapi justru kita mengeluarkan biaya untuknya, itu tidak disebut dengan aset. Nah, ini pemahaman dasar gue ya tentang aset yang akhirnya gue pun paham gitu. Jadi gue pun terbuka, apakah yang gue miliki ini benar-benar aset atau bukan. Jika menurut apa yang ayah gue bilang, seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya gitu. Dan pendapat itu pun juga benar, dan akhirnya pun secara gampang gue bisa memahami tentang konsep aset ini tadi. Oke, segitu dulu penjelasan tentang aset. Gue rasa cukup biar video ini nggak terlalu kepanjangan dan agar nggak terlalu bertele-tele juga ya. Setidaknya apa yang gue sampaikan tadi adalah gambaran dasar atau pengertian dasar tentang aset. Mungkin video selanjutnya akan gue bahas tentang liabilitas. Dan jika kalian suka dengan video ini atau membantu, silakan like, komen, dan subscribe jika perlu dibagikan.